Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan ohayou gozaimasu. Hai, good morning everyone. Saya cukup salam saja bahasa Inggrisnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh STB Ajia untuk kami, Miss Winda dan saya. Sebelumnya di sini saya akan sedikit sharing tentang metode penelitian yang bagi minasang yang punya kelas ya misalnya yang tertarik dengan penelitian di bidang pengajaran. Yang akan saya sharing yaitu tentang penelitian tindakan, action research. Ideska. Ya, sebelumnya ada yang sudah belajar tentang action research? Arimaska? Ada? Oke, ya, jadi apa sih action research itu? Ya. Nah, action research ya, penelitian tindakan. Ini kalau menurut Hopkins, ya ini dalam MJIR, ya, yaitu proses ya, suatu proses yang dirancang ya untuk menjalankan suatu proses. Kalau dalam pendidikan itu biasanya prosesnya adalah proses pengajaran di mana yang melibatkan semua partisipan ya, yaitu si gurunya, si pembelajarnya atau mungkin ada peserta lain. Biasanya kalau di penelitian action research itu ada tim ya, tim untuk mengobservasi seperti itu. Nah, kemudian untuk apa merancang sistem prosesnya itu, yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja ya. Kalau dalam pendidikan ya jatuhnya ke pembelajaran lagi ya. Makanya kalau di pendidikan action research itu penelitian tindakannya disebut penelitian tindakan kelas. Sebenarnya penelitian tindakan ini tidak hanya di pengajaran saja, di dunia kerja juga bisa ya. Di dunia kerja itu ya siapa pelaksananya, ada masalah apa di bidang pekerjaannya, yaitu yang diteliti. Ya, jadi yang perlu minasang ingat untuk action research yaitu penelitian yang dilakukan oleh si pelaku di bidangnya. Ideska. Nah, oke lanjut. Nah, selanjutnya, karena kita di bidang pendidikan, maka tindakan yang saya lakukan adalah yang tentang pendidikan, yaitu action research-nya penelitian tindakan kelas ya. Jadi tindakan yang dilakukan di kelas. Apa sih utamanya? Kenapa sih kalau seorang pengajar itu harus melakukan PTK? Ya, karena di proses pembelajaran itu seorang guru pasti akan menemukan masalah. Pasti di kelas itu akan ada suatu gejala yang ini tidak sesuai dengan yang diharuskan seperti itu. Jadi utamanya dari PTK adalah dia mengangkat masalah-masalah real yang ditemukan di bidang pekerjaannya ya. Jadi kalau di bidang pendidikan masalah-masalah yang ada di kelas, apakah di gurunya atau di pembelajarnya seperti itu. Nah, kemudian, kegiatan PTK ini bertujuannya adalah untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, kemudian tindakan PTK ini berfokus pada pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu yang dijadikan fokus penelitian. Kemudian si guru itu yang sebagai pengajar sekaligus sebagai peneliti. Nah, kemudian prosedur dalam penelitian tindakan ya di PTK itu prosedurnya bagaimana sih? Ya, ada ini saya ambil dari Fadedi Studi. Kalau dalam PTK itu prosedurnya terdapat 3 langkah ya, yaitu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan sama pelaporan. Ya, di perencanaan itu minasang
melihat ada masalah apa nih. Ada masalah apa? Masalah itu kan mungkin ada 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kemudian minasang nanti fokus mau meneliti masalah yang mana, memilih. Nah, setelah memilih masalah, nah kemudian minasang merencanakan tindakan. Jadi, saya lihat masalah, minasang saya ingin memecahkan masalah ini. Jadi minasang merencanakan tindakan apa untuk penelitian, ya, supaya bisa memecahkan masalah yang minasang temukan. Seperti itu. Nah, di perencanaan ini, minasang yang termasuk kalau mengkaji materi, kemudian menetapkan metode, sama membuat proposal kalau di perencanaan. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, di PTK, pelaksanaannya itu terdiri dari penyusunan rencana, ya. Karena tindakan kelas penyusunan rencananya yaitu rencana untuk pembelajaran. Pembelajarannya dalam bentuk siklus, ya. Penyusunan rencana, ya, kemudian pelaksanaan dan observasi, ya, pelaksanaan penelitian sama observasi, dan yang paling penting dan ciri khas dari PTK yaitu refleksi, ya, refleksi. Jadi setelah minasang melakukan tindakan, setelah diobservasi itu minasang merefleksi, ada kemajuan apa, ada kekurangan apa, kemudian dari kemajuan dan kekurangan itu minasang punya saran perbaikan apa. Nah, saran perbaikan itu akan dilakukan ke pertemuan selanjutnya. Nah, setelah selesai maka minasang harus melaporkan. Ya, laporannya dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk lainnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan memaparkan contoh laporan hasil PTK tim saya, ya. Saya bersama Pak Renhat dan Isna Sensei. Nah, di penelitian yang saya lakukan ini berjudul Teknik Dikte dan Shadowing dalam Pembelajaran Chokai. Nah, dalam pelaporan, ya, atau dalam minasang ketika membuat penelitian, ya, pastikan ada sesuatu yang menyebabkan minasang kenapa meneliti hal tersebut. Ya, ini minasang ungkapkan di latar belakang. Jadi di latar belakang itu minasang menceritakan kikake, ya, penyebabnya kenapa minasang meneliti hal tersebut. Nah, di latar belakang kenapa saya memilih teknik dikte dan shadowing, yaitu saya waktu itu mengampu pelajaran Chokai, ya, listening, ya. Listening ini kan merupakan, kalau dalam kemampuan berbahasa, merupakan kemampuan yang utama dulu, yang paling dasar, ya, kemampuan pertama yang minasang peroleh, ya. Nah, itu penting, ya, minasang bisa berkomunikasi jika minasang dapat mendengar dengan baik, bisa memahami dengan baik, ya, karena mengingat penting, maka pembelajarannya harus bisa baik juga. Nah, masalah yang saya temukan waktu mengajar itu, karena sebelumnya itu adalah pembelajaran online, yang full online karena corona, ya, itu ditemukan masalah ketika melihat jawaban di Chokai, itu tulisannya masih menggunakan romaji. Romaji itu tulisan Latin, ya. Kalau di Jepang kan tulisannya hiragana sama kanji. Ada masalah selain masalah di kemampuan Chokainya, ternyata di tulisan juga siswa itu masih bermasalah. Banyak yang menulis jawabannya dalam bahasa Jepang, hanya dituliskan dalam romaji. Kemudian ketika tanya jawab yang lisan, itu banyak yang ragu, mungkin malu, ya, atau karena terbiasa dengan online, biasa menyembunyikan muka, mungkin ada rasa malu seperti itu. Jadi banyak yang ragu. Kemudian ketika tanya jawab itu banyak yang terasa berat menggunakan kosakata bahasa Jepang. Nah,
dari masalah-masalah tersebut, lanjut nih. Ya. Selanjutnya di latar belakang juga minasang harus melakukan refleksi terhadap masalah tersebut. Ya, kenapa sih masalahnya itu timbul? Nah, maka dari mungkin karena pembelajarannya yang terlalu terfokus ke materi, mengejar indikator yang ada di kurikulum seperti itu ya. Sama kurangnya stimulus latihan untuk bagaimana caranya sih supaya selain mendengarnya dapat, menulis sama berbicaranya juga include. Jadi integrasi seperti itu ya, bersama-sama. Nah, dari masalah ini kemudian kami tim itu membaca-baca ada nggak sih cara supaya dalam pembelajaran Cokai itu bisa juga mengasah kemampuan menulis dan berbicara. Nah, setelah membaca-baca literatur, ternyata ada penelitian tentang penggunaan dikte dan shadowing. Nah, dari situ setelah diteliti, boleh juga dicoba nih gitu. Ya. Oke. Selanjutnya setelah merefleksikan masalah, kemudian kita merumuskan masalah apa yang ingin diteliti. Ya, karena tadi tindakannya adalah dengan metode pembelajaran. Ya, jadi rumusan masalahnya itu saya ingin melihat peningkatan kemampuan mendengar jika pembelajarannya itu menggunakan teknik dikte dan shadowing. Nah, kemudian rumusan masalah itu nyambung ke tujuan ya. Jadi kalau rumusannya bagaimana peningkatan, berarti tujuannya itu adalah untuk mengetahui peningkatan. Ya, jadi tujuannya adalah mendeskripsikan. Ya. Nah, tujuan penelitian ini nanti akan berhubungan dengan metode penelitiannya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian biasanya di pelaporan itu ada juga manfaat penelitiannya. Nah, untuk manfaat biasanya sih terdiri dari manfaat secara teori dan manfaat secara praktis. Ya, kalau secara teori adalah untuk menambah ilmu tentang di bidang ilmu pengajaran ya, ilmu pengajaran. Kemudian kalau untuk praktisnya yaitu bahwa penelitian ini bisa dipublikasikan sebagai jurnal, kemudian atau juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang yang sama, misalnya di bidang listening atau mau mengkaji tentang dikte sama shadowingnya. Lanjut nih. Nah, selanjutnya setelah minasang melihat latar belakang, hal yang perlu minasang lakukan ketika meneliti yaitu mengkaji teori-teori yang mendukung. Ya, di sini saya menggunakan teori untuk pembelajaran menyimak. Ada hakikat keterampilan menyimak, kemudian tujuan pembelajaran, lalu pembelajaran keterampilan menyimak. Kemudian penilaian pembelajaran karena saya tentang pengajaran ya. Kemudian masuk ke materi tentang dikte sama shadowingnya. Nah, kemudian penelitian relevan ini juga masuk ya di kajian pustaka. Penelitian relevan yang saya gunakan adalah penelitian dari Ogawa Miyako. Ya udah ya. Nah, di selanjutnya kajian pustaka yang harus minasang ambil ketika minasang meneliti itu dari yang umum dulu ya. Karena saya tentang pengajaran yang menyimak, maka tentang teori umum untuk pengajaran menyimak ya. Yaitu tentang apa sih hakikat keterampilan menyimak. Ya, keterampilan menyimak ya. Yang menyimak itu kan mendengar seperti itu. Maka minasang harus mencari teori umumnya dulu. Nah, kemudian karena saya tentang pembelajaran, maka pembelajaran
keterampilan menyimak itu kalau secara teori seperti apa? Nah, kalau di teori itu ada yang button up sama itu ya, sama yang top down. Kalau yang bottom up itu yang pengajarannya adalah lebih mengacu ke tata bahasanya, ke kata tata bahasa seperti itu. Nah, kalau yang satunya adalah tentang pemahaman apa yang ada di audio. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, tujuannya ada persepsi sama resepsi. Ini juga minasan bisa lihat. Kemudian kalau untuk di pengajaran, karena yang akan diambil adalah peningkatan kemampuan, berarti tentang penilaian ya. Nah, di sini penilaian yang saya ambil yaitu tes ya. Tesnya tes tulis berupa tes tradisional sama tes otentik. Tes tradisional itu tes yang ada pilihan jawabannya. Jadi jawabannya sudah tersedia. Kalau tes otentik itu jenis tes yang pilihan jawabannya itu tidak tersedia. Jadi murni tentang ide si testinya ya, orang yang diberi tes. Baik, lanjut Neng. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang dikte. Dikte ini metode yang sudah lama sekali ya. Mungkin minasang dari waktu SD pernah nggak belajar dikte? Iya. Ya, karena ini metode yang sudah lama, emang banyak dikritisi ya, karena katanya itu hanya mendengar saja, tidak ke pemahaman. Nah, tetapi kalau di dalam listening, terutama yang bahasa asing, dikte ini sangat berguna. Bergunanya untuk apa? Untuk ketepatan sama keakuratan penangkapan bunyi ujaran. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan antara tulisan sama hatsuong itu pronunciation-nya ya berbeda ya. Kayak chair itu minasa harus tulisnya seperti apa. Nah, dikte itu bergunanya adalah untuk itu. Jadi minasa bagaimana bisa menangkap bunyi dan menuliskannya dengan benar. Ya, dikte itu mengubah bahasa dari lisan ke tulisan. Nah, kalau di Jepang juga sama, karena tulisannya adalah dalam kana, ya kanji, hiragana, katakana, maka dikte ini juga masih bisa berguna untuk penguatan penulisan. Nah, kemudian cara berlatih dikte itu, kalau menurut Ogawa, ada dari level muda. Level muda itu hanya mengisi kata yang dihilangkan sampai ke level sulit. Level sulit itu adalah harus menyalin ulang seluruh narasi. Nah, ada juga ya kalau Yokoyama, itu level mudahnya itu lebih mudah lagi, hanya memilih kata. Jadi ada dengarkan, kemudian ada bagian yang harus diisi. Oke, lanjut Neng. Nah, selanjutnya shadowing. Ya, shadow ya. Apa sih shadowing? Ada yang pernah latihan shadowing? Ya, waktu latihan tahfiz tahsin ya, sering. Nah, kalau dalam bahasa asing, ini juga shadowing ini bermanfaat untuk mendekatkan intonasi, ya, untuk mendekatkan intonasi karena kita kan orang Indonesia, hatsongnya berbeda dengan. Jadi ketika minasang ingin memperbaiki hatsuong untuk baik yang Inggris atau Jepang, sering-sering melakukan shadowing. Apa itu shadowing? Jadi shadowing itu minasang meniru bunyi ujaran model ya. Modelnya itu adalah dari native, baik dari kaset atau mungkin minasang yang suka film seperti itu. Dan mengikutinya itu berbarengan. Jadi berbarengan, berbarengan dengan orang tersebut dengan bunyi audionya. Nah,
Kemudian kenapa harus shadowing? Apa manfaatnya? Nah, shadowing ini kalau menurut yang hasil yang sudah diteliti ya, itu dapat menyeimbangkan input sama output. Ya, ketika minasang sering melakukan shadowing, nah itu akan terjadi pemerolehan. Jadi ketika mendengar langsung, oh iya ini tentang ini. Kemudian nanti minasang juga akan otomatis bisa jawab. Jadi menyeimbangkan input sama output, kemudian bisa memperbaiki intonasi. Ya, itu ya yang kekuatan shadowing itu adalah bisa mendekatkan intonasi, kecepatan. Jadi minasang bisa berujar seperti native. Nah, kemudian tadi adalah shadowing ini sebagai sarana untuk pemerolehan bahasa. Pemerolehan itu yaitu ketika minasang sudah mengingat, menghafal dan dapat menggunakannya. Pernah nggak sih minasang sering dengan lagu tersebut tidak minasang hafalkan, cuma sering dengar, tiba-tiba minasang ketika lagu itu terputar ikut. Pernah? Nah, itu sudah terjadi pemerolehan. Ii desu ka? Ya. Masih belum nih. Nah, bagaimana cara berlatih shadowing? Nah, berlatih shadowing itu minasang pertama shadowing dalam hati. Jadi ada suatu ujaran, misalnya dari YouTube, dari suatu CD. Nah, itu minasang dengarkan saja. Kalau punya transkripnya, sambil dibaca transkripnya. Jadi kemudian dengarkan saja, ikutin dalam hati. Ya, ikutin. Di sini nggak peduli tangkapnya apa, udah dengerin aja. Dengerin sama ikutin. Nah, kemudian yang kedua, ikuti sambil bergumam, sambil berbisik. Ya, jadi dan ini berbarengan ya. Lalu selanjutnya yang prosidi shadowing. Nah, prosidi ini di sini minasang harus memperhatikan intonasinya, di mana dia naik, di mana bunyi panjang, di mana dia nadanya turun seperti itu. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah konten shadowing. Itu minasang langsung membuat shadowing. Shadowing itu tadi ya mengucapkan bareng dengan audio. Nah, selanjutnya kalau metode penelitian di PTK itu apa saja yang dilaporkan? Nah, yang pertama adalah tentang metode penelitiannya ya. Tadi metode penelitiannya adalah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Dan saya pendekatannya lebih ke kualitatif sebenarnya. Ada kuantitatifnya itu sedikit, jadi kuantitatif kualitatif. Kemudian waktu dan tempat penelitiannya saya lakukan di STB Ajia di tahun ajaran 2001-2002. Ya. Kemudian selanjutnya yang harus minasang laporkan itu siapa sih subjek penelitiannya? Ya waktu itu saya subjek penelitiannya adalah mahasiswa pagi semester 4 dan 5 ya. 3 dan 4 maaf. 3 dan 4 kelas pagi A. Nah, kemudian selanjutnya minasang harus melaporkan prosedur penelitian. Karena PTK tadi ya prosedurnya itu di pelaksanaan ada perancangan penelitian, kemudian pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Nah, di PTK juga minasang yang ciri khasnya itu minasang harus membuat indikator keberhasilan. Ya, jadi PTK itu kan dibuatnya per siklus. Nanti siklus akan berhenti ketika indikatornya sudah dipenuhi. Ya, di sini indikator yang saya buat adalah sebenarnya satu, tidak ada yang menuliskan jawaban dengan romaji. Kemudian 2, nilai rata-rata kelasnya itu lebih atau sama dengan 70. Karena sulit kalau agak naik lagi ya. Kemudian tidak ada lagi mahasiswa dalam kategori D dan E. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk teknik pengumpulan data. Ya, untuk mendapatkan datanya teknik apa yang saya lakukan? Yaitu tekniknya tes tulis. Ya, tes tulis ini untuk data tadi peningkatan kemampuannya.
sama teknik observasi, yaitu pengamatan selama tindakan dilakukan. Nah, kemudian untuk instrumen penelitiannya yaitu soal tes formatif ya. Tes formatif itu tes yang diberikan setelah satu indikator tercapai. Bukan tercapai, setelah suatu indikator disampaikan. Jadi setelah materi disampaikan, misalnya 2 bab atau 3 bab tes, itu formatif. Kalau yang UTS sama UAS itu yang sumatif ya. Kemudian, nah selanjutnya dalam penelitian data itu harus divalidasi ya. Nah, validasi yang saya adalah validasi isi. Jadi validasi isi itu adalah bahwa tes yang disoalkan, tes yang diberikan itu sesuai dengan apa yang harus dengan materi yang disampaikan pula ya. Kemudian juga menggunakan expert judgment ya dari jadi tesnya sudah diketahui sama ahlinya. Biasanya sih kalau di STB Asia kalau saya Reinhard Sensei seperti itu. Nah selanjutnya setelah langkah terakhir dalam penelitian adalah menganalisis data ya, karena saya tadi masalah penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan, maka data yang saya analisis adalah hasil ya, yaitu yang pertama tentu penyekoran tes, kemudian di pengelompokan itu ya yang kategori A, B, C, D, CGIA seperti itu ya. Kemudian lalu diinterpretasikan. Selanjutnya di perencanaan PTK apa yang harus minasang lakukan? Nah di perencanaan PTK itu minasang yang pertama adalah merancang tindakannya. Nah di perancangan itu minasang harus satu punya masalah, dua mengkaji literaturnya, kemudian merencanakan tindakannya itu akan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah menyusun indikator keberhasilan. Jadi target PTK Minasang itu apa? Ya. Lalu menyusun karena ini PTK rencana pembelajaran. Ya. Jadi harus lihat RPS, kemudian Minasang membuat RPP, rencana per pertemuan. Ya, RPP itu kalau yang sudah mengajar pasti hafal ya. Kemudian membuat instrumen penelitian ya. Tadi membuat tes soal tes sama lembar untuk pengamatan. Lanjutnya. Nah, ini pelaksanaan PTK-nya selama yang dilakukan dari semester 3 sama semester 4. Cuma yang benar-benar diamati adalah yang saat full offline. Ya, karena waktu semester 3 semester 4 itu masih online offline. Yang dilaporkan adalah yang full offline. Oke, lanjut Neng. Kemudian, nah ketika pelaksanaan tindakan apa sih yang saya lakukan? Yaitu satu mencatat kehadiran, memperhatikan keaktifan, sama melakukan kegiatan KBM. Nah KBM-nya apa sih? Karena tadi ya yang saya cobakan adalah penggunaan dikte dan shadowing. Jadi dalam pembelajaran Cokai itu audio Cokai saya serahkan dulu. Saya berikan ke mahasiswanya sebelum di pembelajaran, biasanya 2 hari atau sehari sebelum pembelajaran. Nah, kemudian saat pembelajaran itu saya kasih skrip, tapi ada kata yang dihilangkan untuk dikte. Jadi saat audio diperdengarkan, mereka harus mengisi kata yang dihilangkan. Nah, setelah itu selesai, maka berlatih shadowing dengan melihat transkrip. Nah, kemudian hasilnya itu Minasang bisa dicatat di lembar pengamatan ya. Jadi ketika sudah pulang, ketika di kelas itu Minasang catat siapa ya yang sudah sangat lancar dalam shadowing, yang lancar, yang cukup, yang masih ragu itu yang diamati. Nah, kemudian kalau dikte diamatinya pas sudah pulang ke rumah dilihat, diperiksa. Oke, Neng. Nah, itu kan tindakannya. Selanjutnya pengamatan untuk dikte setelah
setelah diperiksa ternyata betul ya, dikte itu kita bisa melihat keakuratan penangkapan. Nah, di sini dilihat bahwa masih terdapat 39 audiens peserta didik yang salah penangkapan bunyi. Bunyi K itu ditulis ke G dan sebaliknya. Yang harusnya kuruma ada yang jadi guruma seperti itu. Kemudian bunyi ada yang ditulis ke D. Lalu ada bunyi N ditulisnya ke M, ke baris M seperti itu. Ada juga kurang kesadaran akan bunyi panjang sama bunyi double konsonan. Ya, itu yang bisa diamati dari dikte. Nah, kemudian kalau untuk shadowing itu di siklus pertama, karena emang sulit ya mengikuti, apalagi kecepatannya itu cepat. Karena di shadowing baik dikte maupun shadowing itu kecepatan sesuai dengan penutur alami. Jadi tidak diperlambat, tidak dipercepat. Dari shadowing itu masih setelah pengamatan masih agak kesulitan. Nah, kemudian Minasa memperlihatkan hasil tesnya ya. Nah, di siklus yang pertama itu sudah tidak ada yang menulis dengan romaji, berarti satu indikator sudah checklist, sudah terpenuhi. Nah, kemudian tapi masih ada yang di kelompok D. Kemudian sama nilai rata-ratanya masih 67,4. Berarti indikator untuk nilai rata-rata sama tidak ada kategori D dan E itu masih belum terpenuhi. Kalau E-nya sudah kosong, berarti sudah terpenuhi satu. Oke. Kemudian siklus kedua. Nah, di siklus kedua itu satu indikator yang tidak menulis dengan romaji sudah tidak ada. Kemudian tidak ada juga yang D sama E, sama nilai rata-ratanya 71,44. Nah, ini berarti semua indikator sudah terpenuhi. Dikatakan PTK-nya sudah selesai. Nah, di PTK itu yang paling penting adalah refleksi ya dari tiap kegiatan. Nah, untuk refleksi di yang pertama sebenarnya banyak. Ya. Yang pertama dari keaktifan. Pas saya lihat yang dulu ketika itu yang aktif biasanya yang laki-laki, yang perempuannya pemalu. Nah, ya, itu waktu itu saya strategikan karena yang perempuan itu senangnya di belakang, jadi saya suruh dibuat dua kubu ya, kubu kiri sama kanan. Tadinya kan di depan para laki-laki, memang laki-laki di depan ya betul ya, tapi dia lagi belajar. Jadi yang lainnya saya simpan di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Ternyata posisi tempat duduk juga mempengaruhi ya. Dari situ muncul keaktifan. Nah, kemudian dari dikte, karena mahasiswa itu banyak yang mengeluhkan terlalu cepat, kecepatan, maka untuk perbaikan di siklus berikutnya, itu mahasiswa diberi kesempatan sampai 3 kali untuk perbaikannya ya. Nah, kemudian di analisis itu Minasang kan adalah tentang peningkatan. Maka Minasang harus mendeskripsikan bagaimana peningkatannya. Di itu aja nih, skip udah habis ya. Terus saja ke kesimpulan ya. Nah, tadi ya peningkatannya itu dilihat dari yang sebelum PTK sama selama PTK. Kalau dilihat dari di kategori itu terjadi peningkatan yang yang tadinya ada nilai kelompok D dan E menjadi tidak ada. Kemudian di rata-rata yang tadinya C menjadi B peningkatannya. Kemudian
Untuk per kategori, yaitu untuk kategori A yang tadinya 11% menjadi 22%, kategori B-nya dari 22% menjadi 39%, kemudian pada kategori C dari 34 menjadi 39. Nah di D terjadi peningkatan dari tadinya terdapat 22% menjadi 0. Ya, walaupun secara angka turun, tetapi secara kemampuan berarti naik. Yang E juga begitu, dari 11% menjadi 0. Menjadi 0%, jadi menjadi tidak ada. Baik, demikian sharing tentang penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Hai, Ides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani Sensei. Baik, Minasang. Tadi kalau melihat